Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji baginya yang dimana tentunya kita tidak bisa melakukan ketaatan-ketaatan kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Afan sebelumnya ya, karena apa namanya? eh, ada beberapa bab yang belum beres ya. Jadi yang harusnya mungkin libur ya kalau tidak salah malam hari ini karena ada ujian di pekan depannya. Jadi kita pakai untuk melengkapi atau menyelesaikan materi yang ada. Baik, sekarang kita Taib Afan tadi terputus ya jaringan internetnya. Tapi kita lanjutkan. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam membuat fi'il mudhari', Afan, dalam membuat fi'il amr, itu kita bisa menggunakannya dari fi'il mudhari'. Misalkan kayak dhahaba, yadhabu, tadhabu. Tadhabu. Nah, caranya adalah dengan menghapus huruf mudhara'ahnya diganti dengan hamzah. Kemudian harokat hamzahnya adalah sesuai dengan huruf ketiganya. Jika dia fathah atau kasroh, maka hamzahnya kasroh. Jadi idhab. Kemudian disukunkan ba-nya. Nah, begitu pula dalam fi'il mu'tal yang asalnya taqulu, qul ya. Harusnya qul. Tapi karena di dalam bahasa Arab tidak ada dua sukun yang saling bertemu, maka salah satunya harus dikorbankan. Nah, di sini yang dikorbankan adalah huruf waw selaku apa? Harful illah. Jadinya qul. Nah, berarti yang nomor 13 kita akan menentukan fiil amr dari fiil-fiil berikut ini. Tasumu berarti dia apa? Sum. Tasumu sum. Takumu kum. Tasum berpuasa, takumu berdiri, kum berdirilah. Takunu kun, jadilah. Tazuru zur, mengunjungi, kunjungilah. Tatufu tuf, bertawaf. Ta'udu ud, kembali. Tatubu tub, bertaubat. Tadzuqu zuq, merasakan. Nah, itu fi'il amr dari fi'il yang tadi. Nah, adapun yang setelahnya ini dibaca ya, bacaan untuk ini apa? Tentang fi'il amr. Tafadhol akh Sabik, bersedia untuk membaca? Nah, Ustaz. Tafadhol. Nomor 1 sampai nomor 5 saja. Ya.
آه، زرني غدا يا محمد Ya Mahmud. يا محمود. أود بعد ساعة. Ba'da sa'atin. بعد ساعة. Hmm. قم من هنا وأد Qum وأجلس. min huna. قم من هنا وأد وأجلس Nah. هناك. Wajlis hunaka. أجلس هناك. سم غدا. Hmm. ذق هذا الطعام يا أخي. Mumtaz. Cukup ya. Zuq hadha ta'ama ya akhi. Itu kita terjemahkan. Zurni ghadan ya Mahmud. Kunjungilah aku besok wahai Mahmud. Uda ba'da sa'atin. Kembalilah setelah 1 jam. Qum min huna. Berdirilah dari sini. Wajlis hunaka. Dan duduklah di sana. Sum ghadan. Puasalah besok. Zuq hadha ta'ama ya akhi. Cicipilah. Zuq itu merasakan atau mencicipi ya. Zuq hadha ta'ama ya akhi. Rasakanlah makanan ini wahai saudaraku. Yang keenam, tuba ilallahi ayyuhal muslimu. Taubatlah kamu kepada Allah wahai muslim. Huwa la yafhamul arabiyyata. Dia tidak faham bahasa Arab. Qul lahu hadzal kalama bilughatihi. Katakanlah kepada dia pembicaraan ini dengan bahasanya. Tuf bil ka'bati. Tawaflah di Ka'bah. Qala Allah Ta'ala li rasulihi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Katakanlah milik Allah lah timur dan barat. Nah, sekarang yang ke-15 kita akan membahas fi'il nahi. Hampir mirip dengan fi'il amr, hanya saja ini taknya tidak dihapus. Taknya tidak dihapus. La taqul asalnya karena la nahiyah ini disebut dengan la nahiyah ya. La yang berfungsi untuk melarang. Nah, dia fungsinya adalah menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, di sini jazmnya dengan sukun. La taqul jadi la taqul. Nah, sekarang latihannya adkhil la nahiyah 'alal af'alil atiyah. Masukkanlah la nahiyah pada fi'il-fi'il di bawah ini. Tazuru berarti jadi apa? La tazur. Taqumu jadi la taqum. Wawunya hapus, mimnya disukunkan. Tasumu la tasum. Tatufu la tatuf. Tabulu la tabul. Tabul itu kencing. Nah, di sini hanya dibaca saja, tidak apa kita anak-anak baca saja dan terjemahkan. La taqul hakadha. Janganlah kamu berkata seperti ini. La tazurni fil masa. Janganlah kamu mengunjungiku di sore hari. La tatuf bil kuburi. Janganlah kamu bertawaf di kuburan. La tasum yaumal idi. Janganlah kamu berpuasa pada hari Id. La takun kaslana ya waladu. La takun kaslana ya waladu. Janganlah kamu malas wahai anak. La taqum min huna. Jangan kamu berdiri dari sini atau bangun dari sini. Qoma yaqumu itu bisa bermakna berdiri atau bangun. Bangunnya bukan bangun dari tidur, tapi bangun dari duduk ke berdiri. Nah, itu juga namanya qoma yaqumu. Kemudian yang ke-18, di sini kita akan membahas fi'il madhi yang mu'tal, lebih tepatnya yang huruf ilahnya ada di tengah-tengah, tatkala bersambung dengan domirun muttasil, domiru raf'i muttasil, yaitu domir-domir fa'il yang menempel pada fi'il. Di sini dicontohkan hamidun ba'a. Biasa karena hamidun dia huwa. Ar-rijalu ba'u.
Nah, ini kalau misalkan untuk domir hum. Ba'u. Aminah untuk domir hiya jadi ba'at. An-nisa jamaknya berarti hunna jadi bi'na. Nah, asalnya ba'a jadi bi'na. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa ini dengan kasrah bukan dengan dhammah? Lihat fiil mudhari'nya. Ba'a yabi'u. Yabi'u. Ba'nya kasrah. Maka dalam fiil madhi tatkala disambung dengan domir maka juga ba'nya kasrah. Bi'na. Anta bi'ta. Antum bi'tum. Anti bi'ati. Antunna bi'tunna. Ana bi'tu. Nahnu bi'na. Nah, sekarang ini kita menyandarkan fi'il ja'a dan saro. Ja'a berarti sama. Ji'tu, ji'tum, ji'tunna, ji'ti ya. Saro juga sama. Sirta, sirna, sirtum, sirtunna, sirti, sirta. Tapi yang 20 ini hanya dibaca, kita lewat saja. Nah, kemudian yang 21 ini versi fi'il mudhari'nya. Versi fi'il mudhari'nya. Kalau tadi versi fi'il madhi, sekarang versi fi'il mudhari'. Hamidun yabi'u. Ini masih normal karena belum disambung dengan domir setelahnya. Ar-rijalu yabi'una. Nah, ini setelah ditambahkan waw dan nun menunjukkan bahwa fi'il ini untuk jamak. Aminatu tabi'u. Aminah dia menjual ya. Tabi'u. Ini juga masih normal. Nah, untuk jamaknya an-nisa'u yabi'na. An-nisa'u yabi'na. Ya, asalnya yabi yabi'na karena ainnya jadi sukun dikarenakan bertemu dengan nunun niswah maka ianya dihilangkan. Anta tabi'u masih biasa, antum tabi'una tidak ada perubahan hanya ditambahkan waw dan nun. Anti tabi'ina sama ditambahkan ya dan nun. Antunna tabi'na. Nah, ini seperti hunna, hanya bedanya di huruful mudhara'ahnya saja. Ana abi'u, nahnu nabi'u. Nah, itu untuk bentuk macam-macam fi'il mudhari yang mu'tal ain, yaitu yang huruf ilahnya di tengah-tengah. Huruf ilahnya di tengah-tengah, maka seperti inilah contoh fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang ke 26 masih pada pembahasan fi'il madhi yang bersambung dengan domir. Nah, kenapa dibahas lagi? Padahal tadi sudah dibahas. Nah, ini yang beda karena fi'il mudhari'nya fathah ya. Nama, fi'il nama. Karena nama fi'il mudhari'nya adalah yanamu. Sama, nama, namu, namat, nimna, nimta, nimtum. Jadi kalau fi'il mudhari'nya fathah, alif ya, yanamu bukan yanimu atau yanumu, maka dia fi'il mudhari'nya kasrah juga. Beda kalau misalkan fi'ilnya, fi'il mudhari'nya dhammah. Qala yaqulu contohnya. Maka bukan qilta, tapi apa? Qulta. Nah, ini bisa dibaca baca nanti. Jadi contoh dalam penggunaan fi'il madhi yang mu'tal yang ada huruf ilahnya ketika bersambung dengan apa? Dengan domir. Nah, ini bentuk mudhari'nya sama ya seperti yang tadi. Hanya beda-bedanya kalau yang tadi itu biyabi'u ada ya-nya sekarang diganti fathah. Adapun ketentuan-ketentuannya sama. Hanya bedanya di fi'il mudhari'nya saja dengan alif. Bukan yanimu tapi yanamu. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan yabi'u. Kalau ini yanamu pakai alif. Tapi yang tugas ikra'nya kita lewat saja.
Sekarang al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru atau kosakata-kosakata yang baru. Ada kata kamilun. Kamilun itu artinya sempurna. Kamilun artinya sempurna. Sudaun, sakit kepala. Sudaun artinya sakit kepala. Masyghulun, sibuk. Masyghulun, dia sibuk. Zulqa'dah artinya bulan Zulqa'dah. Al-milhu, garam. Al-milhu artinya garam. Az-zaitu, minyak. Al-jubnu, keju. Al-jubnu artinya keju. Kemudian ada kata ad-daqiq. Ad-daqiq, tepung ya artinya. Ad-daqiq artinya tepung. Al-adas, kacang adas. Al-baqqalu, ini penjaga toko. Baydatun, jamaknya bayd. Bayd itu satu telur, baydatun jamak dari kata baydah. Al-ghabatu, hutan. Al-ghabatu artinya hutan. Al-qitaru, kereta. Al-qitaru, kereta. Al-bukhar, bukhar itu dupa ya. Seperti kemenyan yang asapnya wangi itu bukhar. Al-fakihaniyu, tukang buah. Al-fakihaniyu, tukang buah. Al-ghoda'u, makan siang. Al-ghoda'u, makan siang. Muntasoful laili, muntasof itu tengah-tengah, al-lail malam. Berarti muntasoful laili pertengahan malam. Haitsu, di mana artinya. Contohnya di hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah ini arti dari kata haitsu. Kemudian yang bagi, selayaknya. Yang bagi artinya selayaknya. La yang bagi berarti tidak selayaknya. Ghalaba yaglibu, mengalahkan. Kadzaba yaktibu, berdusta. Nah itu untuk mufradat di pelajaran ke-27. Sebelum masuk ke pelajaran 28, ada yang ditanyakan? Afan Ustaz. Apa tuh? Zulqa'dah tadi artinya apa, Ustaz? Zulqa'dah itu nama bulan ya. Bulan Zulqa'dah. Nama bulan pada tahun Hijriah. Bulan Zulqa'dah. Bulan setelah Syawal. Ustaz, Afwan. al-bukhar. Bukhar itu dupa atau kemenyan. Kalau di kita. Intinya yang suka dibakar-bakar tuh. Dan asapnya wangi itu. Biasa orang-orang Arab pakai itu. Syukur. Afwan. Uap ya lebih tepatnya. Bisa juga bukhar itu artinya uap. Bukhar itu uap. Nah, kemudian di pelajaran ke-28, untuk percakapannya kita lewat saja untuk mempercepat ya. Nah, karena sudah tergambar bahwa di pelajaran ke-28 kita masih mempelajari fi'il mu'tal, yaitu fi'il-fi'il yang ada huruf illah. Kenapa ini diberikan perhatian khusus pada pembelajaran? Karena huruf mu'tal ini tatkala masuk kepada fi'il itu melakukan beberapa masalah. Kalau fi'il sahih kan enak, tinggal mengikuti wazan yang disorot. Misalkan fa'ala yaf'alu atau dhahaba yadhabu mengikuti fa'ala yaf'alu. Akan satu pola gitu. Tapi kalau fi'ilnya ada huruf ilah, nah akan berbeda. Ada huruf yang dihilangkan dan sebagainya. Nah, di sini di pelajaran ke-28, di sini di nomor berapa ini? Di nomor 2.
kita akan membahas tentang al-mu'tal al-lam. Kalau di pelajaran sebelumnya kita membahas al-mu'tal ain. Apa itu mu'tal lam? Yaitu huruf ilahnya yang ada di huruf ketiga dari fi'il madhi atau di huruf terakhir. Lihat contohnya yang A seperti kawa yakwi. Kawa di sini huruf ilahnya di akhir yaitu huruf alif. Masya yamshi berjalan. Kawa yakwi menyetrika. Jaro yajri berlari. Roma yarmi melempar. Baka yabki menangis. Nah, ini yang golongan A, yaitu yang fi'il mudhari'nya diakhiri dengan ya. Yang ba da'a yada'u, syaka yashku. Da'a yad'u memanggil, syaka yashku mengadu, tala yatlu, qara'a yaqra'u ya, membaca. Maha yamhu menghapus. Afa ya'fu memaafkan. Nah, di sini apa bedanya alif dan ba? Kalau alif tadi yang fi'il mudhari'nya dengan ya. Maka jika fi'il mudhari'nya dengan ya, maka fi'il madhinya menggunakan alif yang mirip dengan ya. Nah, itu cara membedakannya. Jadi kalau antum menemukan fi'il madhi yang huruf akhirnya alif dan alifnya berbentuk seperti ya, maka fi'il mudhari'nya ya. Kawa yakwi bukan kawa yaku. Tapi kalau antum menemukan fi'il madhi yang huruf ilahnya alif yang lurus, berarti nanti fi'il mudhari'nya waw. Ya ini da'a yada'u, syaka yashku dan seterusnya. Nah, yang ketiga di sini ada perintah tugas ta'ammalil amsilah, perhatikanlah contoh. Maktub al-mudhari al-marfu' wal mudhari al-majzuma wal amru minal af'alil atiyah. Jadi di sini harus menulis fi'il mudhari yang marfu, mudhari yang majzum dan fi'il amr. Supaya kita lihat perbedaan-perbedaannya pada fi'il mu'tal. Lihat di sini. Fi'il madhinya baka. Mudhari marfu'nya yabki. Asluhu yabkiyu ya. Asalnya yabkiyu. Karena sulit jadi akhirnya disukunkan. Baka yabki. Nah, fi'il majzumnya, mudhari majzumnya dihilangkan, huruf ilahnya jadi yabki. Nah, berarti fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilah, maka ketika majzum itu huruf ilahnya dihapus. Lam yabki. Fi'il amr jadi ibki. Masyi. Kawa yakwi, lam yakwi ikwi. Berarti jaro juga sama. Jaro yajri, lam yajri ijri. Roma yarmi, lam yarmi irmi. Yang bana berarti bana yabni, lam yabni ibni. Saqo yasqi, la yasqi isqi. Saqo yasqi menyiram ya. Bana membangun, Roma melempar, Jaro berlari. Nah, di sini catatannya bisa diperhatikan. Tuhdhafu lamul fi'lil mu'tal. Dihapus lam fi'il mu'tal. Al-lam fil mudhari'il majzum wa fil amr. Tuhdhafu lamul fi'lil mu'talil lam fil mudhari'il majzum wa fi'lil amri. Tuhdhafu lamul fi'lil mu'talil lami. Jadi lam fi'il untuk mu'tal lam ya, berarti huruf akhirnya. Maksud dari lamul fi'lil mu'talil lam itu huruf akhir pada fi'il yang diakhiri dengan huruf illah. Berarti huruf illahnya dihapus pada mudhari majzum dan fi'il amr. Tapi ini hanya tugas bacaan, kita lewat saja. Nah, lihat yang poin nomor 5. Ta'ammalil misal. Lihatlah contoh. Sumaktub al-mudhari'a. Kemudian tulislah al-mudhari'. Al-marfu wal mudhari'ul majzum wal amru minal af'alil atiyah. Nah, ini kita harus melihat di contoh, seperti contoh.
da'a yad'u, lam yad'u, ud'u. Baik, tafadhol Akh Nabil bisa menjawab untuk latihan ini? Insya Allah Ustaz. Tafadhol. Syaka yashku. Lam yashku. Hmm. Ushku. Mumtaz. Tala? Tala Safwa. yatlu. Lam yatlu. Utlu. Nah, Maka yamhu. Lam yamhu. Umhu. mumtaz. Afa Afa? ya'fu. Lam ya'fu. U'fu. Mumtaz. Syukran. Ufu. Nah, afwan. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Bab yang Iqra Mayali kita lewat dulu. Kita fokus ke materi-materinya saja. Nah, yang ketujuh, dia perintahnya adalah asnid al-af'al al-atiyah. Sandarkanlah fi'il-fi'il di bawah ini ilal ghaibati sumal mutakallim kama huwa muwaddahun fil mithal. Jadi suruh merubah ya ke bentuk ghaibah sumal mutakallim. Jadi merubah dari fi'il ini ke dhamir hiya dan ana. Berarti lihat hamidun baka. Jadi bakat ya, alifnya hilang. Kalau misalkan diakhiri dengan ta yang sukun, kemudian bakaitu. Nah, alifnya berubah jadi ya jika setelahnya ada ta yang berharokat. Baik, tafadhol Abdul Rasik. Hamidun Roma. Nah, Aminun. Hamidun Roma. Hmm, Aminatun Romat. Nah, Ana Romaitu. mumtaz. Ata. Hamidun Ata. Aminatun Atat. Setiap Ana kata Aminah Ataitu. tidak pakai tanwin ya. Nam. Aminah Atat. Ana Ataitu. Mumtaz. Hamidun Jaro. Aminah Jarot. Ana Jaroitu. Mumtaz. Hamidun Kawa. Aminah Kawat. Ana Kawaitu. Mumtaz. Barakallahu fi. Nah, sama ini juga ya. Da'a. Nah, tadi sudah disinggung ya bahwa kalau fi'il madhi yang awalnya yang akhirnya alif yang lurus, maka fi'il mudhari'nya dhammah. Begitu pula jika dia bersambung dengan dhamir muttasil. Da'autu bukan da'aitu ya. Syaka berarti sama aminatu syakat. Ana syakautu. Muhamidun roja. Aminatu rojat. Ana rojautu. Hamidun tala. Aminatu talat. Ana talaitu. Hamidun maha. Aminatu mahat. Ana mahaitu. Afan mahawutu. Nah, di sini ada catatan bakat asluhu bakat ya. Ada alifnya. Tapi karena ada pertemuan dua sukun, maka alif yang mengalah. Maka alif yang mengalah. Sehingga jadi bakat bukan bakat. Jadi bakat. Baik, nomor 8 kita lewat saja. Nah, ataupun nomor 9 di sini adkhil lana hiya 'alal fi'li alladhi bainal qausaini amama kulli jumlatin tsumma akmil bihil jumlah. Nah, di sini yang nomor 1 lam tashku ya, la tashku berarti semuanya gampang. Ini fi'il-fi'il yang ada di dalam kurung tinggal dimasukkan la nahiyah. Ya tentu otomatis huruf ilahnya dihapus. Jadi la tashku, la tabni, la tabki dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan fi'il yang masih fi'il mu'tallam ya. Tapi dia yang mengikuti wazan fa'ila. Nasiya yansa, khosya yakhsha, baqiya yabqa, sama ya. Tatkala dia madzum
harful ilahnya dihapus. Kemudian cuman di sini fi'il mudhari'nya berbentuk insa, ikhsha, ibqa. Karena melihat dari fi'il mudhari'nya yansa berarti dihapus ya, mudhara'ahnya diganti dengan hamzah jadi insa. Nah, ini untuk fi'il mu'tal, masih untuk fi'il mu'tal. Kemudian nomor 12 sama ini ya, menyambungkan fi'il masya kepada dhamir. Hamidun masya al-auladu masyau. Asluhu masyayu katanya. Asluhu masyayu, tapi karena sulit jadi ya-nya dihilangkan. Aminatu masyat, albanatu masyaina, anta masyaita, antum masyaitum, anti masyaiti, antunna masyaitunna, ana masyaitu, nahnu masyaina. Nah, ini untuk yang fi'il mudhari ya. Hamidun yamshi, al-auladu wa yamshuna, aminatu tamshi, al-banatu yamshina, anta tamshi, antum tamshuna, anti tamshina, antunna tamshina sama. Kalau yang banat yang hunna yamshina, kalau yang antuna tamshina. Nah, ini sama dengan yang anti ya. Antuna sama dengan yang anti. Ana amshi, nahnu namshi. Nah, kemudian yang 14 ini fi'il amr ya. Ini fi'il amr. Imshi ya hamidu. Imshiu imshu. Asalnya imshiu jadi imshu. Kalau untuk panti imshi, kalau untuk banat imshina. Kemudian nomor 15 ini penyandaran fi'il nasya kepada dhamir. Nasya nasiu ya, tapi jadi nasu. Kalau aminatu nasiyat, albanatu nasina, anta nasita, antum nasitum, anti nasiti, antunna nasitunna, ana nasitu, nahnu nasina. Nah, ini untuk fi'il nasiyah. Kemudian isnadu yansa ila dhamir. Nah, sekarang bentuk dhamir-dhamirnya ya. Bentuk dhamir-dhamirnya. Bentuk fi'il mudhari yang disambungkan kepada dhamir. Fi'il mudhari dari kata nasya. Yansa, hamidun yansa, al-auladu yansauna, aminatu tansa, al-banatu yansaina, anta tansa, antum tansauna, anti tansaina, antunna tansaina, ana ansa, nahnu nansa. Ini tinggal kalau bisa dihafal ya, kalau bisa dihafal, tapi kalau tidak bisa sebagai rujukan saja. Nah, sekarang fi'il amrnya. Kalau untuk anta berarti insa, untuk antum insau, untuk aminah perempuan satu orang berarti insai, untuk laki-laki untuk perempuan yang banyak jadi insaina. Nah, kemudian ini bentuk da'a ya, yang fi'il mudhari'nya waw. Da'a, da'au, aminatu da'at, albanatu da'auna, pakai waw. Kalau tadi nasina. Kalau ini da'au. Nah, anta da'auta, antum da'autum, anti da'auti, antunna da'autunna, ana da'autu, nahnu da'auna. Kemudian yang fi'il mudhari'nya hamidun yada'u, al-auladu yada'una, aminatu tada'u, al-banatu yada'una, anta tada'u, antum tada'una, anti tada'ina, antunna tada'una. Nah, ini sama, antuna dengan antumnya sama. Ana ad'u, nahnu nad'u. Kemudian fi'il amrnya ud'u, kalau untuk anta, untuk dhamir antum ud'u, dhamir anti ud'i, dhamir antuna ud'una.
Saya langsung ke kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Yang pertama ada kata al-asya'u, artinya makan malam. Al-asya'u artinya makan malam. Al-yaminu, sebelah kanan atau sumpah ya. Al-yamin ini memiliki dua makna, bisa kanan atau sumpah. Tapi di sini kita artikan kanan. Al-yasaru, nah lawannya yaitu kiri. Shimal ya. At-tahqiq, tahqiq itu mewujudkan. Tahqiq mewujudkan. Tanawulun, mengkonsumsi. Tanawulun itu mengkonsumsi. Ilahun jamannya alihatun, sesembahan. Al-qumamatu, al-qumamatu, kumamah itu masker. Al-qumamah itu masker. Qaumun, kaum. Al-lailu, malam. Al-lailu, malam. An-naharu, siang. An-naharu, siang. Tadi al-qumamah masker ya. An-naharu, siang. Turabun, artinya tanah. Turabun, artinya tanah. Kemudian ahlun. Ahlun ini artinya keluarga. Ahlun, keluarga. Sahibun, ashabun, teman. Sahibun, ashabun, teman. Hada yahdi, ini artinya menunjukkan. Hada yahdi, menunjukkan. Mumazzakun artinya sobek, sobek, sobek. Mumazzakun, sobek. Kemudian tawa yatui. Tawa yatui artinya melipat. Tawa yatui, melipat. Ata yati artinya datang. Tabi'a yatba'u artinya mengikuti. Waqa'a yaqa'u artinya terjadi. Waqa'a yaqa'u artinya terjadi atau terletak. Misalkan yaqa'ul baitu amamal masjid, berarti rumah terletak di depan masjid. Bisa juga terjadi misalkan qad waqa'a al haditsu fit thariq, telah terjadi kecelakaan di jalan raya. Tapi itu untuk kosakata yang ada di kosakata baru yang ada di pelajaran ke-28. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ada sutasi wal isyrun? Baik, kalau tidak ada kita langsung ke halaman 207 yang nomor 2. Nah, sekarang kita akan membahas fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu adalah fi'il sulasi yang bertasydid. Contohnya di sini hajja. Asalnya bukan hajja tapi hajaja. Karena ada dua huruf yang berulang-ulang sehingga ditasydidkan jadi hajja. Yahujju asalnya yahjuju. Berubah jadi yahujju. Nah, ini untuk penentuan fi'il mudhari pada fi'il-fi'il yang mudha'af. Kemudian contoh-contohnya ini dhanna yadhunnu artinya mengira. Jarra yajurru artinya menarik. Marra yamurru melewati. Adda ya'uddu menghitung. Sabba yasubu artinya menghina. Radda yaruddu artinya menolak. Radda yaruddu menolak. Sobba yasubbu menuangkan. Sobba yasubbu menuangkan. Sadda yasuddu menahan atau menutupi ya. Sadda yasuddu menutupi.
Kemudian ada syamma yashammu. Kalau tadi yajurru, ini yashammu bukan yashumu. Yashammu, mencium aroma. Syamma yashammu itu mencium aroma. Massa yamassu, menyentuh. Massa yamassu artinya menyentuh. Syamma, syamma asluhu syamima. Yashammu asluhu yashmamu. Oh, itu asalnya. Begitu pula dengan masa. Masa artinya masisa. Jadi ya masuk. Dari yang nomor 3 kita lewat saja. Nah, sekarang asnid al-af'al at-taliyah ilal mutakalim kama huwa muwaddahun fil misalihat. Hamidun dhonna. Jadi ana dhonantu. Hamidun adda. Jadi ana adadtu. Baik, tafadhol. Siapa yang mau jawab? Nur Ali. Gimana Nur Ali, siap? Atau Julpendi. Gimana Julpendi, siap? Oke, boleh Pak? Baik, silakan. Yang Hamid, yang Marro sampai Soba. Hamidun marra. Ana marartu. Mumtaz. Hamidun jarra. Ana jarrartu. Hamidun hajja. Ana hajajtu. Hamidun rodda. Ana roddadtu. Hamidun syaqqa. Ana syaqqaqtu. Hamidun syamma. Ana syamamtu. Hamidun sabba. Ana sababtu. Hamidun massa. Ana masastu. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, kemudian yang berlima, ini fi'il mudhari'nya ya. Ini fi'il mudhari'nya. Lihat. Ta'amal misal, perhatikanlah contoh. Thumma al amra. Letakkan fi'il amr minal af'alil atiyah, dari fi'il berikutnya. Oh, disuruh tentukan fi'il amrnya. Nah, ini bentuk fi'il amr dari fi'il mudha'af. Lihat prosesnya. Asalnya anta tajurru. Nah, tajurru ini aslinya tajurru. Jur, ya. Intinya jadi fathah dia, jurra. Tamurru berarti jadi murra. Taruddu rudda. Tahujju hujja. Tadhunnu dhunna. Tasubbu subba. Ta'uddu udda. Tashammu syamma berarti. Tamassu massa. Nah, nomor 7 juga sama, dia fi'il mudhari'nya ya, yang mudha'af. Yahujju, ketika jazm aslinya lam yahujj. Lam yahujj gitu. Jadi jimnya ada 2 yang sukun. Maka ketika ada 2 yang sukun, jimnya keduanya ditasdidkan dan dijadikan fathah. Asalnya la yahujj jadi la yahujja. Tajurru jadi la tajurra. Baik, nomor 8 kita lewat. Nah, adapun nomor 9 ini dimasukkan la nahiyah. Gampang ya. Tasubbu masukkan la nahiyah jadi la tasubbali mazidan minal qahwah. Janganlah kamu menuangkan untukku tambahan dari kopi. Yang kedua fiilnya tadhunnu, masukkan la nahiyah jadi la tadhunna anna limtihana sayakunu sahla. Kamu jangan mengira bahwasanya ujian akan mudah. Ketiga, tasubbu, menghina. La tasubba akhokal muslim. Janganlah kamu menghina saudaramu semuslim. Yang keempat, fiilnya ta'uddu, masukkan la nahiyah jadi la ta'udda hadhir riyalat. Janganlah kamu menghitung uang rial ini. Yang kelima, tamurru, jadi la tamurra baina yadayil musalli. Janganlah kamu lewat di depan orang yang sedang
salat. Ketujuh, as-saburatu min makaniha. Tajurru. Jadi la tajurra as-saburata min makaniha. Nah, kemudian yang ke-10 ini tatkala fi'il mudha'af, fi'il madhi yang mudha'af disandarkan kepada dhamir. Kita lihat. Hamidun ada, masih biasa. Al-auladu addu. Nah, asalnya ada jadi addu karena bertemu dengan apa? Jamaah, jamaah. Aminatu addat, al-banatu adadna, anta adadta, antum adadtum. Nah, kenapa di sini yang kata adadta tidak bertasydid dalnya? Karena salah satu dalnya ada yang sukun. Adadtu, adadtum. Kemudian anti jadi adadti, antunna adadtunna, ana adadtu, nahnu adadna. Nah, ini kemudian nomor 11 tatkala fi'il mudhari yang mudha'af bersambung dengan dhamir. Hamidun ya'uddu, al-auladu ya'udduna, aminatu ta'uddu, al-banatu ya'dudna, anti ta'uddu, antum ta'udduna, anta ta'uddu, antum ta'udduna, anti ta'uddina, antunna ta'dudna, ana a'uddu, nahnu na'uddu. Kemudian nomor 12 ini bentuk fi'il amrnya. Udda untuk anta. Kalau untuk antum uddu, untuk anti uddi, untuk antunna u'dudna. Nah, di sini kita akan membahas sebuah kata dalam bahasa Arab yang sering dipakai itu qattu dan abada. Nah, qattu ini dia abada dan abada itu artinya sama sekali. Misalkan yang satu lihat, ma fa'altu hadza qattu. Aku tidak pernah melakukan hal ini sekalipun, gitu ya. Lam akul ta'aman ladidan mislu hadza qattu. Aku tidak makan makanan yang enak seperti ini sama sekali. Nah, kita langsung saja ke kaidah, lihat qattu khasun bil madhi wa abadan khasun bil mustaqbal. Jadi kalau fiilnya madhi menggunakan qattu. Ma qara'tu syai'an qattu misalkan, atau ma dhahabtu ila Makkah qattu. Aku tidak pernah pergi ke Mekah sama sekali. Nah, itu penggunaan qattu khusus untuk fiil madhi. Adapun fiil mustaqbal mudhari maka menggunakan abada. Misalkan la aqdabu abadan, la antaqilu abadan. Seperti itu. Itu tuh perbedaannya. Kemudian nomor 14 di sini kita juga akan membahas isim tafdhil yang bentuknya agak lain. Layyinun dan thayyibun. Nah, khusus untuk layyinun dan thayyibun sebetulnya dia diambil dari isim tafdhil al-yanu dan atyabu. Tapi boleh mau pakai atyabu, mau pakai al-yanu boleh. Cuman ini hanya bentuk lainnya saja. Layyin dan thayyib. Hayyin juga sama, artinya ahyanu. Hayyin itu mudah, tapi jarang dipakai, itu juga. Tapi masuk ke al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Yang pertama ada kata marratun, jamaknya marratun. Kali ya, atau satuan. Misalkan marratain, 2 kali. Nah, itu artinya marrah. Ad-dibaj naw'un minal harir. Ad-dibaj itu adalah kain dari sutra. Nuskhatun jamaknya nusakhun, naskah. Kafun akufun. Kaf ini telapak tangan. Kufun, akufun artinya telapak tangan. Raihatun artinya aroma. Hunaihatun. Nah, anak nggak tahu nih hunaihatun apa.
Oh, sekejap hunaiha. Hunaihatun artinya sekejap. Mazidun tambahan apa nih? Karihun. Karihun artinya tidak suka, ya. Benci. Karihun, tidak suka, tidak senang. Balu'atun. Walau alam balu'ah artinya anak tidak tahu. Balu'atun. Oh, balu'ah itu ini. Balu'ah itu saluran got. Kalau di WC kan ada lubang pembuangan air. Nah, itu namanya balu'ah. Ghafilun, lalai. Layinun, lembut. Thayyibun, baik. Dafa'a yadfa'u artinya mendorong. Maridu yamuradu, sakit. Hazina yahzanu, sedih. Baik, mungkin Ana izin dulu sebentar ya. Sekitar 5 menit. Atau kita rehat dulu sejenak, sekitar 5 menit. Insya Allah kita mulai pukul 1:06.
Baik, bismillah. Kita mulai kembali. Baik, nah di sini di halaman ke 212 ini kesimpulan atau ringkasan dari macam-macam fi'il. Nah, di sini ada kolom fi'il, kemudian al-madhi, al-mudhari, al-marfu, al-mudhari, al-mansub, al-mudhari, al-majzum, al-amr. Nah, jenis-jenis fi'il. Ada fi'il salim. Fi'il salim ini adalah fi'il yang terbebas dari huruf illah. Contohnya kataba. Kataba yaktubu, lan yaktuba, mansubnya dengan fathah. Lam yaktub, mudhari majzumnya dengan sukun, amrnya uktub. Kemudian ada mahmuz. Mahmuz itu adalah fi'il yang ada hamzahnya. Baik mahmuz fa, mahmuz ain, atau mahmuz lam. Mahmuz fa itu adalah yang hamzahnya di awal. Akala, yakulu, lan yakula, lam yakul, kul. Sa'ala itu yang hamzahnya di tengah. Sa'ala, yas'alu, lan yas'ala, lam yas'al, is'al. Qara'a, yaqra'u, ini yang hamzahnya di akhir. Qara'a, yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra', yaqra'. Kemudian ada mudha'af. Mudha'af itu yang fi'ilnya bertasydid. Ada, syamma, jadda. Bentuk mudhari marfunya ya'uddu, yashammu, yajiddu. Bentuk mudhari mansubnya lan ya'udda, lan yashamma, lan yajidda. Oh, tafadhal akhirah. Kemudian bentuk majzumnya lam ya'udda, lam yashamma, lam yajidda, sama. Yang majzum dengan yang mansub sama. Kemudian udda, syamma, jidda. Itu adalah bentuk fi'il amr dari mudha'af. Nah, kemudian ada mu'tal fa atau disebut dengan misal. Ya. Jadi fi'il naqis misal apa? Fi'il mu'tal fa itu misal, yaitu huruf ilahnya yang di awal. Contohnya waqafa, yaqifu, lan yaqifa, lam yaqif, qif. Kemudian ada mu'tal ain atau disebut dengan ajwaf. Qala yaqulu, lan yaqula, lam yaqul, qul. Ba'a yabi'u, lan yabi'a, lam yabi', bi'. Nama yanamu, lan yanama, lam yanam, nam. Nah, ini sebetulnya untuk ringkasan saja dan bisa nanti ini jadi rujukan tatkala kita bingung. Oh, fi'il mudhari dari bentuk ba'a apa ya? Nah, tinggal lihat. Kemudian ada al-mu'tal al-lam, yaitu huruf ilahnya yang ada di akhir, disebut dengan fi'il naqis. Seperti masya, nasya, naha, dan da'a. Kemudian ada al-lafiful maqrun sama al-lafiful mafruq. Al-lafif itu adalah huruf fi'il yang huruf ilahnya ada dua. Kalau al-lafiful maqrun itu yang huruf ilahnya bergandengan, yaitu di huruf kedua dan ketiga, seperti kawa, yakui. Ya. Al-lafif al-mafruq itu yang huruf ilahnya terpisah di awal dan di huruf ketiga. Contohnya waqa, yaqi, lan yaqiya, lam yaqi, qi. Dan itu untuk ringkasan fi'il. Nah, sekarang masuk ke ad-darsu ats-tsalasun, pelajaran ke-30. Kita lewat saja percakapannya. Nah, kalau yang pelajaran 30 ini murojaah ya. Murojaah tentang fi'il dan yang disandarkan kepada dhamir. Lihat di sini nomor 2, dha'fil farogi, letakkan di tempat-tempat yang kosong sini, di bawah ini, fi kulli jumlatin mimma ya'ti, di jumlah yang berikut ini. Fi'il dhahaba. Jadi kita harus memasukkan fi'il dhahaba.
setelah disandarkan kepada dhamir yang sesuai. Contoh nomor 1, aina Khalidun wa Hamidun dhahaba ilal maktabah, karena 2 orang ya. Dhahaba ditambahkan alif. Aina Aminatu wa ukhtuha dhahabata ilal mustashfa li'iyadati ummiha. Karena muannas, kalau untuk dua-duanya mudzakkar dhahaba, kalau dua-duanya muannas dhahabata, ada ta. Aina, oh Afan, ini belum kita bahas ya. Ini kita fokus ke musanna. Kita ke musanna. Fi'il musanna yaitu domir-domir yang menunjukkan kepada 2 orang. Domir-domir yang menunjukkan kepada 2 orang. Yang nomor 3, aina titik amsi ya akhwanu. Akhwan itu 2 orang. Musanna dari kata akh. Aina dhahabtuma berarti. Aina dhahabtuma amsi ya akhwani. Yang keempat, ailat tabibati dhahabtuma ya bintani. Apakah menuju dokter kalian berdua pergi, wahai anak perempuan. Nah, kemudian nomor 3, di sini bentuk fi'il mudhari'nya ya. Kita rubah ke musanna. Ahmadu wa Ibrahimu berarti yadhhabani. Ahmadu wa Ibrahimu yadhhabani ilal maktabati kulla yaumin. Aina tadhhabani ya waladani. Kemana kalian berdua pergi, wahai anak-anak? Yang ketiga, at-talibatanil jadidatani, 2 siswi yang baru, tadhhabani ilal musalla. Ia kan tadhabu, kalau huma berarti yang untuk perempuan tadhhabani. Yang keempat, mata ila sayyidaliyati ya ukhtani, berarti untuk antuma perempuan, mata tadhhabani ila sayyidaliyati ya ukhtani. Baik. Kemudian sekarang yang bentuk fi'il amr. Ya akhwani idhaba. Fi'il amr untuk 2 orang ditambahkan alif. Idhaba, asalnya idhab. Jadi idhaba ilal masjidi al-ana. Jadi apa? Nah, jadi idhaba ya. Nah, ini untuk 2 orang. Kalau untuk ya bintani antuma idhabani juga sama. Kemudian oh, sekarang yang nomor 5. Amama kulli jumlatin mimma yati fi'lun mudhari'un marfu' akmil bihil jumlah ba'da tagiri ma yalzam. Mada yuridu talibanil jadidani? Ya, yuridani an yadhaba. Nah, di sini kita memasukkan fi'il mudhari yang mu'atsanna ke kalimat ini yang didahului oleh an. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa an itu menasabkan fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il yang musanna yang diakhiri alif dan nun, itu tanda mansubnya adalah dengan menghapus nunnya. Jadi di sini yuridani an yadhhaba ilal mahja'i. Yang kedua, dalam kurungnya yal'abani, berarti yuridani an yal'aba qurratas sallati. Yang ketiga, yuridani an yashroba al-qahwata. Yuridani an yasma'a al-akhbara. Yang kelima, yuridani an yajlisa amamal mudarrisi. Nah, yang keenam ini memasukkan dhamir yang sesuai. Nomor 1, lihat contohnya. Ara'aita at-talibainil jadidaini? Na'am. Ra'aituhuma.
Jadi di sini maf'ul bih yang berbentuk dhamir, ra'aituhuma. Yang kedua, aqra'ta hatainil majallataini, na'am. Qara'tuhuma. Jadi untuk yang dua orang mau mudzakkar muannas tidak ada bedanya. Yang ketiga, qala al-mudarrisu li Hamidin wa sadiqihi, ra'aitukuma fil masjidil barihah. Ra'aitukuma pakai antuma karena mudarris berkata langsung kepada Hamid dan Shadiq dan temannya. Yang keempat, qalatil mudiratu li Zainab wa Maryama, uridu an as'alakuma an baladin. Uridu an as'alakuma an baladin. Dari nomor 7 kita lewat. Nah, di sini yang ke-8 ini ringkasan ya, yaitu fi'il mudhari musanna dengan macam-macam i'rabnya. Yang pertama al-mudhari'ul marfu, kemudian al-mudhari'ul mansub dan al-mudhari'ul majzum. Contohnya yadhhabani, lan yadhhaba, lam yadhhaba. Nah, jadi sama-sama mansub dan majzumnya itu hadfun nun. Dihilangkan nunnya. Yadhhabuna, lan yadhhabu, lam yadhhabu. Tadhhabani, lan tadhhaba, lam tadhhaba. Tadhhabuna, lan tadhhabu, lam tadhhabu. Tadhhabina, lan tadhhabi, lam tadhhabi. Nah, inilah disebut dengan af'alul khamsah. 5 fi'il ini yang kita baca barusan itu disebut dengan af'alul khamsah. Nah, i'rabul af'alul khamsah, i'rab af'alul khamsah itu dia apa? Turfa'u bitsubutun nun, bitsubutin nun. Dia tanda rafanya bukan dhammah, tapi apa? Tsubutun nun, tetapnya huruf nun atau adanya huruf nun di belakang berarti itu marfu. Nah, wa tunsabu wa tujzamu bihadzfin nun. Dia nasab dan jazmnya dengan menghapus huruf nunnya, menghilangkan huruf nunnya. Nah, ini kaidahnya. Daripada pertanyaan seputar pelajaran 30. Ya, kalau tidak ada kita masuk ke pelajaran 31. Nah, di pelajaran 31 kita langsung ke halaman 219. Kita akan masuk pembahasan na'at atau sifat. Lihat di sini. Indi mu'jamun jayyidun. Indi mu'jamun jayyidun. Huna jayyidun na'tun. Nah, kita fokus ke kata jayyidun. Nah, jayyidun ini kedudukannya sebagai na'at atau sifat. Jadi na'at itu sifat dalam bahasa Arab itu akan mengikuti isim yang disifatinya dalam beberapa hal. Yang pertama dalam i'rabnya. Jadi kalau ya sifat yang disifatinya marfu, maka na'atnya harus marfu. Contoh, hadza kitabun jadidun. Qara'tu kitaban jadidan. Hadzal ismu kitabin jadidin. Nah, jadidunnya dia senantiasa mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kalau marfu marfu, kalau mansub mansub, kalau majrur majrur. Kemudian akan mengikuti pada tadzkir dan ta'nis, yaitu bentuk mudzakkar dan muannasnya. Jika yang disifatinya atau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Lihat contohnya, Ahmadu lahu ibnun kabirun wa bintun shaghiratun. Yang ketiga, al-ifradi wa tasniyati wal jam'ina. Ini juga diperhatikan. Kalau man'utnya atau yang disifatinya mufrad, maka na'atnya harus mufrad. Kalau musanna harus musanna, kalau jama' juga harus jama'. Contohnya, lana mudirun solihun. Ini solihun yang mufrad, karena mudirnya mufrad. Wa mudarrisani jayyidani. Jayyidani ini na'at. Bentuknya musanna, karena mengikuti isim sebelumnya yang musanna juga. Wa zumala mujtahiduna. Mujtahidun jama', zumala juga jama'. Kemudian yang keempat, at-ta'rif wa tankir. Ta'rif wa tankir itu pakai alif lam atau tidak. Jadi kalau yang man'utnya tidak pakai alif lam, maka na'atnya juga tidak boleh alif lam. Atau dengan kata lain, kalau man'utnya ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Jadidatu nakiroh nakiroh. As-sayyaratul jadidatu ma'rifah ma'rifah. Nah, yang kedua di sini
menentukan mana naat dan man'utnya. Gampang ya. Uridu an ashruba ma'an baridan. Ma'an man'ut baridan na'at. Kita lewat saja. Oh, selesai berarti. Masya Allah. Sudah selesai. Baik. Alhamdulillah berarti untuk urusul lughah Arabiyah kita sudah selesai. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir dan juga dari jilid pertama bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin dari teman-teman jika memang ada yang masih belum paham atau misalkan belum paham seutuhnya, tidak masalah. Wajar ya, nanti ketika kita belajar bahasa Arab lagi karena sudah pernah ada pijakan, maka akan lebih gampang. Nah, Ana mohon maaf jika selama Ana belajar dengan antum gitu ya, apa enggak mengajar ya, kesannya seperti menggurui, sedangkan antum mungkin rata-rata umur antum lebih tua dari anak gitu ya. Jadi Ana mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang enak mungkin didengar oleh para ikhwah semuanya dari anak awal mengajar di jilid pertama sampai jilid kedua. Mohon itu Ana minta maaf. A'tadir minkum idza wajadtum minni khata'an, dan jika menemukan diri anak kesalahan, dan jika antum melihat kebenaran dari nenek itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk belajar, memberikan kita kesabaran, memberikan kita kemudahan dalam belajar. Ini Kak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Anu ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Amin wa yakum.